ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat es krim dan juga prinsip kerja di dalamnya. Nah, untuk kali ini juga kita akan mendapatkan dua perlakuan, yaitu penggunaan gelatin dan agar-agar sebagai stabilizernya. Nah, untuk pembuatan es krim ini setelah selesai kita juga akan menguji es krimnya. Nah, apa aja sih ujinya? Yaitu ada uji overrun, uji tata keleleh, dan juga uji organoleptik. Sebelum memulai praktikum acara es krim ini, marilah kita menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan selama praktikum. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan es krim meliputi susu segar sebanyak 698 gram, susu skim 52 gram, whipped cream 165 gram, pemanis atau gula 80 gram, stabilizer agar-agar 2 gram, gelatin 2 gram, emulsifier kuning telur 3 gram. Sedangkan alat yang akan digunakan dalam praktikum pembuatan es krim ini meliputi ice cream maker, freezer, refrigerator, panci, kompor, timbangan, termometer, pengaduk, serta jangka sorong. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan es krim adalah melakukan penimbangan bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi gelatin dan agar-agar masing-masing sebanyak 2 gram, gula pasir, susu segar, whipped cream, serta kuning telur. Selanjutnya, susu segar, gula pasir, agar atau gelatin, serta whipped cream yang telah ditimbang dicampurkan ke dalam panci, lalu diaduk hingga merata. Campuran bahan es krim tersebut selanjutnya dipanaskan di atas kompor sambil diaduk agar merata. Saat suhu adonan mencapai 40 derajat Celcius, ambil sedikit susu dari dalam panci, lalu dicampur dengan yolk dan aduk hingga yolk larut dalam susu. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam adonan es krim yang telah dipanaskan. Panaskan adonan hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Setelah adonan mencapai suhu 85 derajat Celcius, tunggu adonan selama 30 menit sambil diaduk agar tidak menjendal. Es krim kemudian diturunkan suhunya hingga suhu ruang, lalu dimasukkan ke dalam mode tertutup dan disimpan dalam suhu refrigerator selama 4 hingga 24 jam. Sebelum digunakan, alat es krim maker perlu dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Adonan es krim yang telah disimpan dalam refrigerator kemudian dikeluarkan lalu dituang ke dalam alat es krim maker. Pasang bagian pemutar es krim maker lalu atur waktu pemutaran selama 40 menit. Tambahkan pewarna secukupnya pada es krim yang sedang diputar untuk memberikan kesan warna menarik serta menambah cita rasa es krim.
Es krim yang telah jadi memiliki tekstur yang lebih padat serta volume yang lebih mengembang dari sebelumnya. Es krim yang sudah jadi kemudian ditempatkan ke dalam cup lalu disimpan dalam freezer hingga membeku. Selanjutnya adalah tahapan pengujian. Pengujian yang dilakukan dalam acara es krim ini meliputi uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan melalui pengamatan indera melalui rasa, bau, serta tekstur es krim. Skala penilaian uji organoleptik yang itu dari angka 1 hingga angka 7, yaitu dari tingkat sangat tidak suka hingga tingkat sangat suka. Pengujian selanjutnya yaitu uji ketebalan es krim. Es krim beku sebanyak 50 gram dikeluarkan dari freezer, lalu ditempatkan dalam cawan yang telah disediakan pada suhu ruang. Pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sejak es krim dikeluarkan dari freezer hingga benar-benar mencair. Hasil uji kemudian dimasukkan dalam lembar penilaian. Pengujian selanjutnya adalah uji overrun. Uji overrun dilakukan dengan mengukur volume awal campuran es krim sebelum dilakukan pemutaran pada es krim maker, serta mengukur volume akhir es krim setelah dilakukan pembekuan. Hasil pengukuran dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan es krim. Yang pertama, campuran es krim terdiri dari 1000 gram, terdiri dari fat 13%, MSNF 11%, stabilizer 0,3%, gula 12%, dan emulsifier 0,5%. Dan juga diketahui bahwa kadar lemak dan MSNF dari bahan yang digunakan sebesar segini dengan koefisien susu segar yaitu X, koefisien whipped cream yaitu Y, dan juga koefisien skim milk powder yaitu Z. Selanjutnya kita mulai ke perhitungannya. Yang pertama kita mulai menghitung campuran es krim ini. Campuran es krim ini yang pertama adalah susu segar ditambah dengan whipped cream, ditambah dengan skim milk powder, ditambah dengan gula, ditambah stabilizer, ditambah emulsifier menghasilkan 100. Susu segar ini sesuai dengan koefisien yang tadi yaitu X, whipped cream Y, dan skim milk Z, maka kita ubah menjadi X, Y, Z. Dan juga diketahui bahwa jumlah dari gula yaitu 12%, kita tulis 12. Jumlah dari stabilizer 0,3%, kita tulis 0,3, dan juga 0,5 dari emulsifier. Hasilnya 100. 100 merupakan hasil jumlah semua dari campuran es krim tersebut. Hasilnya dapat diketahui persamaannya satu, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 87,2. Selanjutnya adalah perhitungan fat. Fat didapatkan dari persenan fat dari susu segar dikalikan dengan berat susu segar, ditambahkan persenan fat dari whipped cream dikalikan dengan berat whipped cream, ditambahkan persenan fat
dari skim milk dikalikan berat skim milk. Hasilnya adalah persenan lemak campuran es krim. Didapatkan persamaan yaitu 0,039x didapatkan dari berat dari fat susu segar yaitu 3,95% per 100 dikalikan dengan koefisien dari susu segar yaitu X, maka dihasilkan 0,0395X. Dapat dilihat yaitu 0,0395X ditambahkan 0,285Y ditambahkan 0,01Z sama dengan 13 menjadi persamaan ke-2. 0,25Y dan 0,01Z memiliki perhitungan yang sama dengan susu segar. Sedangkan dari 13 ini merupakan jumlah dari fat untuk campuran es krim. Selanjutnya adalah MSNF. Perhitungan MSNF sama dengan perhitungan fat, hanya saja MSNF yang digunakan yaitu persenan dari MSNF susu segar dikalikan dengan berat susu segar ditambahkan dengan persenan MSNF dari whipped cream dikalikan dengan berat whipped cream ditambahkan persenan MSNF dari skim milk dikalikan berat dari skim milk. Hasilnya sama dengan persenan MSNF campuran es krim. Bisa kita lihat 0,0674x dari sini sama sesuai dengan ini perhitungannya, dan juga 0,1189Y plus 0,96Z sama dengan 11 menjadi persamaan ketiga. 11 dihasilkan dari MSNF yang campuran es krim. Oke, setelah diketahui nilai X, Y, dan Z, X merupakan susu segar, Y merupakan whipped cream, dan Z merupakan skim milk powder, maka dapat diketahui berat bahan yang dibutuhkan untuk melakukan campuran es krim sebanyak 1000 gram. Caranya adalah untuk mengetahui berat dari susu segar, whipped cream, dan skim milk, teman-teman dapat menggunakan rumus dari X persen dikalikan 1000 gram. X di sini merupakan 44,382% dikali 1000 gram. Persen di sini teman-teman jadikan pecahan. Jadi 44,382 per 100 dikalikan 1000. Hasilnya adalah 44,382 gram. Cara yang sama dapat teman-teman lakukan untuk penghitungan whipped cream dan skim milk. Sedangkan untuk perhitungan fat dan MSNF, teman-teman menggunakan rumus yaitu fat dari bahannya berbentuk persen, teman-teman kalikan berat bahan. Contohnya adalah susu segar. Susu segar memiliki persenan fat yaitu 3,95% dikalikan berat bahan yaitu 443,82. Jangan lupa di sini persenan dari fat itu teman-teman jadikan pecahan seperti yang di atas. Nanti teman-teman akan menemukan hasil yang sama yaitu 17,53. Perhitungan MSNF juga sama, yaitu menggunakan persenan dari MSNF bahan. Selanjutnya adalah gula. Gula di sini diketahui yaitu sebanyak 12% dari campuran 1000 gram. Rumus gula adalah 12 per 100 atau persenan dari gula kali dengan 1000 gram atau jumlah campuran es krim. Nanti teman-teman akan mendapatkan 120 gram sama dengan yang di sini.
Selanjutnya stabilizer dan emulsifier. Stabilizer dan emulsifier caranya sama dengan gula, yaitu teman-teman hanya tinggal mengkalikan pesanan ini dengan jumlah dari campuran es krim keseluruhan. Nanti teman-teman akan mendapatkan berat 3 gram untuk stabilizer dan 5 gram untuk emulsifier. Selanjutnya teman-teman dapat menjumlah keseluruhan, yaitu menjadi 1000 gram dan juga fatnya 133,29 gram, MSM 100 gram, gula 120 gram, stabilizer 3 gram, dan emulsifier 5 gram. Seperti itu, terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Sekian.